single day. I'm gonna make. Halo, assalamualaikum. Kali ini saya mau share soal SKB Guru IPS Terpadu kompetensi profesional berdasarkan FR. Oke, sebelumnya jangan lupa like video ini, komen, share, dan subscribe. Soal nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengatasi kesenjangan sosial. 2. Dasar perbandingan kemajuan ekonomi. 3. Memudahkan transaksi. 4. Dasar penetapan pola ekonomi. Berdasarkan data di atas, peranan indeks harga dalam ekonomi adalah titik-titik. A. 1 dan 2. B. 1 dan 4. C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Jawabannya adalah D. 2 dan 4. Indeks harga adalah ukuran yang menunjukkan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada harga dari waktu ke waktu. Peranan indeks harga dalam perekonomian adalah sebagai dasar perbandingan kemajuan ekonomi dan dasar penetapan pola ekonomi. 2 dan 4 ya. Selain itu, untuk mengetahui tingkat perubahan harga atau inflasi dan faktor-faktor penyebab kondisi ekonomi. Selanjutnya, soal nomor 2. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. 1. Mengukur harga barang yang diperdagangkan dalam eceran untuk dikonsumsi sendiri. 2. Mengetahui harga makanan, perumahan, sandang, dan aneka barang dan jasa. 3. Mengetahui harga barang secara grosir. 4. Menilai kesejahteraan petani dilihat dari nilai tukar. 5. Sebagai indikator inflasi. Dari pernyataan di atas, peranan indeks harga bagi konsumen adalah titik-titik. A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 5. C. 2, 3, dan 4. D. 2, 4, dan 5. Jawabannya adalah A. 1, 2, dan 3. Peranan indeks harga bagi konsumen adalah mengukur harga barang yang diperdagangkan dalam eceran untuk dikonsumsi sendiri, mengetahui harga makanan, perumahan, sandang, dan aneka barang dan jasa, mengetahui harga barang secara grosir. Selanjutnya soal nomor 3. Pak Amir ditugaskan pindah keluar kota dari kantornya. Kemudian ia menjual rumahnya seharga 200 juta dan uang tersebut dibelikan rumah di tempat kerja yang baru. Hal demikian menunjukkan fungsi uang sebagai titik-titik. A. Alat tukar. B. Satuan hitung. C. Pemindah kekayaan. D. Penunjuk harga. Jawabannya adalah C. Pemindah kekayaan. Fungsi uang adalah sebagai alat tukar, satuan hitung, penunjuk harga, dan alat pembentuk dan pemindah kekayaan. Contoh uang sebagai alat tukar adalah seorang petani membutuhkan sebuah baju. Ia akan sulit menentukan ukuran apabila menukarkan beras hasil panennya dengan baju yang ada di toko. Akan tetapi, dengan adanya uang, kesulitan dalam pertukaran tersebut dapat diatasi dengan cara petani tersebut menjual berasnya, lalu uang hasil penjualan beras dibelikan baju yang ada di toko. Contoh uang sebagai satuan hitung, harga satu pak pulpen yang berisi 12 pulpen adalah sebesar Rp15.000. Contoh uang sebagai penunjuk harga, di sebuah pusat perbelanjaan, suatu kaos dibanderol dengan harga Rp60.000. Oke, selanjutnya soal nomor 4.
Bank sentral di negara-negara maju mulai menerapkan konsep disruptif yang dinamakan sebagai titik-titik. A. Regtech, B. Poltech, C. Outtech, D. Banktech. Jawabannya adalah A. Regtech. Inovasi disruptif atau disruptive innovation adalah inovasi yang membantu menciptakan pasar baru, mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada, dan pada akhirnya menggantikan teknologi terdahulu tersebut. Kemudian fintech adalah penerapan teknologi baru oleh lembaga keuangan untuk terhubung dan lebih baik melayani konsumen dan pelanggan bisnis. Fintech telah digunakan oleh hampir setiap departemen, termasuk perbankan konsumer, pinjaman usaha, perbankan online, perdagangan, dan pengelolaan kekayaan. Regtech atau regulator spin-off dari fintech, seperti halnya fintech yang mampu menghubungkan konsumen dengan bank via teknologi, maka Regtech membantu bank memenuhi persyaratan peraturan melalui teknologi. Regtech menggunakan berbagai teknologi seperti pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan untuk membangun tata kelola dan pelaporan data perusahaan secara keseluruhan. Teknologi baru ini menggantikan proses manual saat ini untuk pemodelan dan pelaporan. Selanjutnya soal nomor 5. Perhatikan macam-macam bank berikut. 1. Bank syariah, 2. Bank pemerintah, 3. Bank sekunder, 4. Bank swasta nasional, 5. Bank asing, 6. BPR. Dari pernyataan di atas, yang termasuk bank berdasarkan kepemilikannya adalah titik-titik. A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 2, 4, dan 5, D. 4, 5, dan 6. Jawabannya adalah C. 2, 4, dan 5. Menurut kepemilikannya ada 1. Bank pemerintah seperti BNI, BRI, BTN, dan sebagainya. 2. Bank swasta nasional seperti Bank Muamalat, BCA, dan sebagainya. 3. Bank asing seperti American Express Bank, Bank of Tokyo. Soal nomor 6. Perhatikan pola kota sesuai gambar di bawah ini. Gambar di atas adalah pola kota konsentris. Angka 2 menunjukkan daerah titik-titik. A. Pusat kegiatan, B. Zona transisi atau peralihan, C. Zona penglaju, D. Pemukiman kelas menengah. Jawabannya adalah B. Zona transisi atau peralihan. Teori konsentris meyakini bahwa perkembangan kota dimulai dari pusatnya yang kemudian meluas ke wilayah yang jauh dari pusat akibat peningkatan penduduk. Interaksi antara penggunaan lahan dan manusia, baik dalam segi ekonomi, sosial, ataupun politik, membentuk beberapa zona konsentris. Angka-angka pada gambar menunjukkan pusat kegiatan nomor 1, zona transisi atau peralihan nomor 2, pemukiman kelas proletar nomor 3, pemukiman kelas menengah nomor 4, dan zona penglaju nomor 5. Selanjutnya soal nomor 7. Berikut ini adalah daftar belanjaan Aisyah dari minimarket Alphabet. Jadi ada 10 bungkus mie instan harga satuan Rp1.500, jumlah harga Rp15.000. 2 bungkus kopi bubuk harga satuan Rp5.000, jumlah harga Rp25.000. 2 kg gula putih harga satuan Rp12.500, jumlah harga Rp25.000. Total atau jumlahnya adalah Rp65.000. Berdasarkan daftar di atas, besarnya pajak pertambahan nilai atau PPN yang harus dibayar Aisyah adalah titik-titik. A. Rp5.650, B. Rp6.500,
C. Rp6.050, D. Rp6.560. Jawabannya B ya, 6.500. Pajak pertambahan nilai atau PPN sama dengan 10% dari jumlah semua belanjaan. 10% dikali 65.000 sama dengan 6.500. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Konferensi meja bundar diadakan sebagai tindak lanjut dari hasil perundingan Rumroyen atau tanggal 7 Mei 1949 dan hasil konferensi Inter-Indonesia atau tanggal 19 Juli 1949. Keputusan KMB ditandatangani di Amsterdam oleh A. Ratu Juliana dan Dr. Andes Muhammad Hatta. B. Mr. Van Marsivin. C. Hermans dan Romanos. D. Sultan Hamid II dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Jawabannya adalah A. Ratu Juliana dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Konferensi meja bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda. Para diplomat Republik Indonesia diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Marsivin dan delegasi BFO diketuai oleh Sultan Hamid II. Sementara itu Anci diwakili oleh Critchley. Keputusan KMB kemudian ditandatangani pada tanggal 27 Desember 1949 oleh Ratu Juliana dan Dr. Andes Muhammad Hatta di Amsterdam, Belanda. Dalam waktu yang bersamaan, di Istana Merdeka, Jakarta, dilakukan penandatanganan keputusan KMB oleh Wakil Pemerintah Belanda atau A.G.H. Loving dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Pemerintah Indonesia. Peristiwa tersebut dilanjutkan dengan penaikan bendera Indonesia dan penurunan bendera Belanda. Penandatanganan keputusan KMB ini mengakhiri masa penjajahan Belanda di Indonesia secara formal. Soal nomor 9. Seorang anak perempuan mengidentifikasikan dirinya seperti peran yang dimainkan oleh ibunya. Dalam sosialisasi dinamakan tahap titik-titik. A. Game stage, B. Play stage, C. Role play, D. Generalize other. Jawabannya adalah D. Generalize other. Tahap-tahap sosialisasi menurut George Herbert Mead. Pertama, tahap persiapan atau preparatory stage. Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. 2. Tahap meniru atau play stage. Tahap ini ditandai dengan secara bertahap anak semakin sempurna dalam menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. 3. Tahap siap bertindak atau game stage. Proses peniruan yang dilakukan pada tahap kedua sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Anak-anak mulai menyadari bahwa ada norma tertentu yang berlaku di luar keluarganya dan perlu ia patuhi agar keberadaannya diakui oleh lingkungannya. 4. Tahap penerimaan norma kolektif atau generalized order atau stage. Pada tahap ini, seseorang telah dianggap dewasa. Ia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Soal nomor 10. Di kelas ada seorang peserta didik yang iseng mengambil pulpen temannya. Sejak kejadian itu, jika ada barang kehilangan, maka peserta didik tersebut selalu menjadi tersangka oleh teman-temannya. Lama-kelamaan, peserta didik tersebut mengintrospeksi dirinya sebagai pencuri. Ia kemudian mengambil barang yang lebih berharga seperti handphone.
Proses terjadinya penyimpangan dalam kasus tersebut sesuai dengan titik-titik. A. Teori pergaulan berbeda. B. Teori labeling. C. Teori Merton. D. Teori fungsi. Jawabannya adalah B. Teori labeling. Penyimpangan sosial termasuk dalam perilaku menyimpang. Penyimpangan merupakan perilaku sejumlah besar orang yang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Menurut Edwin Lemit atau tokoh teori labeling, seseorang menjadi menyimpang karena proses labeling, julukan atau cap yang diberikan masyarakat. Labeling dapat mendorong orang ke arah dunia penyimpangan. Oke, sampai di sini sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.